Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya adalah Maulida Rahmah. Saya dari SMP Negeri 11 Muara TW, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dibedakan menjadi pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selama ini menggunakan metode pembelajaran teacher center, di mana pembelajarannya itu berpusat pada guru, sehingga membuat peserta didik kurang aktif dalam setiap proses pembelajaran. Selama menggunakan pembelajaran teacher center, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Dalam mentransfer materi pembelajaran, ketuntasan materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Saya beranggapan bahwa peserta didik sebagai objek pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sebelumnya, saya kurang memperdulikan apakah peserta didik sudah memahami pembelajaran yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Biasanya, saya hanya melihat nilai peserta didik dari segi kognitif, misalnya saat mereka menyelesaikan soal evaluasi yang telah diberikan. Bagi saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika seluruh peserta didik mencapai nilai KKM. Tak jarang, saya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik. Akibatnya, saya sering mengeluh apabila banyak peserta didik yang belum tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya, proses pembelajaran di dalam kelas bukanlah menggunakan metode teacher center, yaitu berpusat pada guru, melainkan student center yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapatnya, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran harusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, melainkan pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, budaya, serta sosial. Saya harus memahami karakteristik peserta didik karena setiap anak diciptakan dengan unik sesuai kodrat yang dimilikinya. Saya pun harus menghargai peserta didik dengan memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selain itu, guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center, melainkan student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 pada era revolusi industri 4.0, di mana peserta didik mampu berpikir kritis, dapat memecahkan masalah, kreativitas, kerjasama yang baik,
keterampilan dalam berkomunikasi, dan mampu menggunakan teknologi. Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun dalam kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tolodo, yang artinya, guru harus menjadi teladan bagi peserta didiknya, baik melalui perkataan maupun perbuatan, agar dapat membimbing anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, akan terjalinnya komunikasi yang baik dengan peserta didik untuk memahami karakter dan latar belakang anak. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.